Apa kamu pernah melihat hewan ini? Ya, itu lumba-lumba. Hewan yang pintar dan bisa dilatih. Tapi tahukah kamu, jika mereka telah berperan besar dalam perkembangan teknologi saat ini? Ternyata, lumba-lumba mempunyai kemampuan istimewa yang jarang dimiliki hewan laut lainnya. Mereka mempunyai sistem canggih di dalam tubuhnya yang disebut kemampuan ekolokasi atau biosonar. Teknologi sonar inilah yang kemudian banyak diterapkan dalam beberapa alat modern. Oke, kita akan cari tahu kegunaannya, dan di mana saja teknologi sonar ini diterapkan. Tapi, kita putar dulu intronya. Sebelumnya kita pahami terlebih dahulu apa itu biosonar. Sistem biosonar berfungsi sebagai alat komunikasi dan alat kemudi. Lumba-lumba akan mengeluarkan bunyi tertentu, yang menyebar ke sekelilingnya. Kemudian rahang bawah dan dahi mereka, akan menangkap gema dari pantulan suara benda di sekelilingnya. Gema tersebut kemudian dikirim ke telinga untuk disalurkan ke otak. Nah, disinilah gema ditafsirkan. Dari tafsiran tersebut, lumba-lumba dapat menentukan ukuran, kecepatan, jarak, dan arah untuk mereka bernavigasi. Sehingga lumba-lumba dapat berenang bebas tanpa takut terbentur oleh benda di sekitar. Selain itu, sistem biosonar akan mempermudah mereka untuk berenang di perairan dalam, dan keruh sekalipun. Sistem ini juga memungkinkan mereka mendeteksi keberadaan predator, atau mangsa yang berada di sekelilingnya. Sistem sonar inilah yang kemudian diterapkan dalam pembuatan radar canggih kapal selam. Lalu bagaimana sistem sonar ini bekerja? Mari kita cari tahu. Sonar, merupakan singkatan dari bahasa Inggris yaitu, Sound Navigation and Ranging. Kata sonar sendiri merupakan istilah pada era Perang Dunia Kedua yang pertama kali digunakan oleh Amerika. Nah, cara kerja sonar hampir sama seperti lumba-lumba, yaitu dengan cara mengirimkan gelombang suara pada frekuensi tertentu, kemudian menyebarkan ke sekelilingnya. Ketika gelombang suara tersebut mengenai benda padat, ia akan membentuk eko atau pantulan suara untuk memberi informasi tentang jarak, bentuk, dan ukuran benda tersebut. Data suara kemudian ditayangkan melalui monitor atau pengeras suara. Sistem ini memungkinkan kapal selam mendeteksi kapal musuh atau ranjau bawah laut. Dan ternyata, gelombang yang digunakan antara lumba-lumba dan kapal selam militer, memiliki kesamaan. Yaitu, berkisar antara 100 Hz dan 500 Hz. Bukan cuma sistem radarnya saja yang menginspirasi. Melalui kulitnya, lumba-lumba juga telah menginspirasi teknologi baju renang. Sistem kulit lumba-lumba didesain secara khusus untuk meminimalisir gesekan pada air. Sistem ini memungkinkan lumba-lumba untuk berenang lebih cepat karena tidak lagi terhambat oleh tekanan air. Ya, sistem kulit lumba-lumba ini yang kemudian menginspirasi para perancang baju renang untuk membuat baju yang semirip mungkin dengan kulit lumba-lumba. Oh ya, apa di sini ada yang mengira jika lumba-lumba adalah jenis dari ikan? Mimin kira juga demikian, tapi ternyata tidak sama sekali. Bahkan lumba-lumba bekerja keras untuk bernafas, karena mereka tak bisa bernafas di dalam air. Kenapa demikian? Itu karena lumba-lumba merupakan mamalia laut. Sama seperti kita, mereka menghirup nafas ke paru-paru melalui lubang hidung, atau disebut lubang sembur di bagian atas kepala mereka. Sementara mulutnya berfungsi untuk mengolah makanan dan mencegah air masuk ke dalam paru-parunya. Sampai di sini kamu dapat membayangkan betapa susahnya mereka tidur nyenyak. Bagaimana tidak, mereka bisa bernafas hanya dengan naik ke permukaan air. Jadi mustahil mereka bisa tidur nyenyak dan tidak tenggelam. Tapi jangan khawatir, mereka telah mengaturnya sebaik mungkin. Lumba-lumba memang jarang bisa tidur nyenyak, tapi mereka bisa tidur di dalam air dengan posisi vertikal maupun horizontal. Atau, bisa juga sambil berenang perlahan di samping kelompoknya.